Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartini sebagai mahasiswa semester 2 YIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Tadris Bahasa Indonesia. Di video ini saya akan membuat kerupuk melarat khas Cirebon untuk memenuhi tugas folklor mata kuliah membaca kritis, kreatif, dan sintopis yang diampu oleh dosen Bapak Agus Mahardika M. Hum. Ciptaan kerupuk melarat bermula dari depresi ekonomi pada tahun 1920, di mana saat Belanda masih menjajah Indonesia. Salah satu akibat dari depresi ekonomi, warga kesulitan dalam mendapatkan minyak goreng, yang justru membuat masyarakat menjadi kreatif. Kemudian masyarakat pun mencoba menggoreng kerupuk menggunakan pasir sebagai pengganti. Pasir yang digunakan dalam proses penggorengan atau penyaringan kerupuk melarat bukanlah pasir biasa, namun pasir tersebut adalah pasir pilihan yang sudah melalui berbagai macam proses. Pasir yang digunakan berasal dari gunung atau pegunungan, kemudian diayak lagi kedua kalinya. Bersih, pasir dijemur agar mendapatkan pasir yang bersih dan kering. Para pemudik berhenti di sepanjang jalan untuk singgah sebentar membeli oleh-oleh kerupuk melarat khas Cirebon tersebut. Kerupuk melarat khas Cirebon juga di daerah saya, di daerah Susukan, Tegal Gubuk tentunya masih banyak yang membuatnya. Dan tentunya kerupuk melarat khas Cirebon ini masih banyak digemari karena rasanya yang gurih dan enak. Nah, setelah kita tahu apa itu sejarah dari kerupuk melarat, saya akan membuat kerupuk melaratnya. Tetap di sini simak video saya, jangan kemana-mana, tonton sampai habis. Sebelum ke proses pembuatan adonannya, terlebih dahulu kita siapkan dulu bahan bakunya. Yang pertama ada tepung tapioka atau tepung kanji, yaitu 1/4. Terus ada tepung terigu 2 sendok makan, garam, penyedap rasa, dan juga air, serta wadah untuk membuat adonannya. Terus kita masukkan tepung tapiokanya. Masukkan tepung terigunya. Setelah itu kita masukkan penyedap rasanya. Ikan kita campur supaya adonan merata. Nah, setelah adonan tercampur rata dengan bumbu, kita masukkan airnya sedikit demi sedikit. Lalu kita aduk hingga merata. Nah, setelah adonan sudah kalis seperti ini, lalu kita buat bentuk bulat-bulat seperti ini. Setelah bentuknya seperti ini, lalu kita adonannya ke dalam kukusan untuk dikukus. Ya, seperti ini. Nah, lalu kita kukus selama 10 menit. Setelah adonannya sudah jadi, sudah matang selama kurang lebih 10 menit, kita diamkan dulu sampai dingin. Setelah itu jemur supaya adonan kerupuknya kering. Adonan kerupuk kering seperti ini, lalu kita siapkan bahan-bahan untuk membuat bumbu-bumbunya. Adapun bahannya terdiri dari bawang putih 6 siung, ketumbar 3 sendok teh, bawang merah 6 siung, terasi secukupnya, gula, garam, dan penyedap rasa secukupnya. Nah, setelah adonan kerupuk kering seperti ini, lalu kita siapkan bahan-bahan untuk membuat bumbunya. Adapun bahan-bahannya terdiri dari 6 siung bawang putih,
siung bawang merah, ketumbar 3 sendok teh, terasi secukupnya, gula, garam, dan penyedap rasa secukupnya. Lalu kita siapkan cobek untuk menghaluskan bumbunya. Setelah itu kita masukkan bahan bumbunya. Ketumbar, bawang putih, bawang merah, dan juga terasinya. Terakhir masukkan terasinya. Lalu kita haluskan. Bumbunya halus, lalu kita campurkan gula, garam, penyedap rasa secukupnya. Masukkan air secukupnya. Jadi seperti ini, kita campurkan ke kerupuk yang sudah kering. Merata seperti ini, lalu kita diamkan selama 10 menit supaya bumbunya meresap. Setelah itu, kita jemur kembali untuk mengeringkannya. Setelah kerupuknya kering seperti ini, lalu kita ke tahap selanjutnya, yaitu tahap terakhir untuk menggoreng kerupuknya dengan menggunakan pasir. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan terakhir, menggoreng kerupuknya dengan menggunakan pasir seperti ini. Kita timbun menggunakan pasir sampai kerupuknya matang. Jadi seperti ini. Dan ini bentuk kerupuk yang sudah matang, yang sudah jadi dan sudah bisa dinikmati. Nah, sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.